فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih terkait dengan apa? Beberapa faedah yang menjadi perkecualian dari hadis kewajiban untuk adil kepada anak-anak. Masih apa? Menukilkan kalam Syekhul Islam bahwasanya masalah keadilan di sini ada dua jenis. Kata beliau, al-awwal nau'un yahtajuna ilaihi minan nafaqah. Suatu jenis yang mereka diperlukan oleh anak-anak berupa nafkah fisih hati wal marad, dalam situasi sehat perlu apa? Makanan-makanan yang sehat, juga mungkin bantuan-bantuan yang membantu kesehatan. Dan marad, dalam situasi sakit perlu obat, perlu dibawa ke dokter dan seterusnya, perlu kendaraan untuk pergi ke dokter dan sebagainya. Wa nahwi dzalika, seperti itu. Fal adlu fihi ayyuta kullu wahidin ma yahtaju ilaih. Maka keadilan dalam masalah ini adalah setiap orang diberi apa yang dia perlukan. Sama-sama sakit, tapi yang ini cuma sakit apa panau, yang itu sakit kanker, jelas lain pemberiannya. Jangan apa minta keadilan, nanti keadilan sama rata sama rasa, itu tak betul. Jelas masing-masing sesuai dengan bebannya. Sakit panau perlu apa? Mungkin 100 ringgit atau 50 ringgit, tinggal pergi ke Watson atau Guardian dapat obat tuh. Tapi kalau cancer, nah mungkin perlu ke mana? Hospital yang berat-berat, yang susah. Jadi sesuai keperluan. Wa la farqa baina muhtajin qalilin aw katsir. Tidak ada perbedaan antara orang yang perlu sedikit atau perlu banyak. Intinya adalah sesuai keperluan. Tak boleh yang ini iri, kenapa Anda dibagi banyak? Ya karena sakit saya banyak, misalkan. Yang ini sakitnya sedikit. Yang kedua, nau'un tashtariku hajatuhum ilaih. Jenis pemberian yang mana hajat seluruh anak itu berserikat di situ, yaitu sama kurang lebihnya. Min atiyah, yaitu berupa pemberian. Secara umum kalau sama-sama sehat, tapi ini hari raya, jelas apa? Diberi, semuanya diberi. Tentu tapi memberinya lain ya. Kalau yang orang besar mungkin jamnya cantik. Kalau yang anak kecil, jam apapun cukup lah. Anak-anak mau perlu apa? Tak perlu jam James Bond anak kecil. Baik. Kasut pun lain, yang orang besar ya ukuran besar, anak kecil ya kecil aja secukupnya. Tapi dari jenisnya jelas sama, perlu pemberian, namanya hari raya mungkin atau apa, situasi apa. Au nafaqah, sama ya, atiyah dan nafaqah intinya sama, pemberian. Au tazwij, atau masalah perkawinan. Dan memang disyariatkan dalam kitab-kitab fikih, orang tua membantu anaknya biaya untuk perkawinan. Jangan apa, yang ini engkau handsome saya bantu kawin, engkau buruk tak yalah kawin, nggak boleh. Kasihan, semuanya pun perlu. Fahadha la raiba fi tahrimit tafadhuli fi. Yang ini maka yang jenis yang kedua ini tidak ada keraguan tentang diharamkannya tafadhul, yaitu apa, berat sebelah dalam masalah ini. Jelas semuanya dibantu dengan bantuan yang sama. Wa yansha'u min bainihima naw'un salis. Di antara kedua jenis pemberian ini muncul pemberian jenis yang ketiga, wa huwa ayyan farida ahaduhum bihajatin ghairi mu'tad. Salah satu dari anak menyendiri dengan keperluan yang tidak biasa. Mithlu ayyaqdiya an ahadihim dainan. Seperti apa? Seorang orang tua, jelas yang wajib itu ayah. Kalau ibu tidak wajib untuk menafkahi anaknya. Tapi apa? Ini adalah sedekah. Sedekah yang tidak wajib. Yaitu dia membayarkan hutang salah seorang dari mereka, wajib alaih, yang memang wajib untuk dipikul oleh anak itu, min arsi jinayah, yaitu ganti rugi dari suatu jinayah. Mungkin namanya anak-anak, baling batu, tahu-tahu ada anak tetangga yang kepalanya jadi berdarah misalkan. Anak-anak mungkin belum punya duit, orang tua yang bertanggung jawab untuk membayarkan pengobatan. Jelas ini berhutang. Tak boleh anak yang kedua bilang, oh dia dibayarkan hutangnya
saya kasihlah yang sama-sama 100, engkau hutang tak ada sih, tak ada tahu ya, tak perlu. Tak ya minta, karena yang itu dia hutang karena dia membuat luka anak yang lain. Au yu'ta anhul mahar, atau dibayarkan maharnya. Jelas ini perkara khusus. Tak perlu adik merasa dengki, kenapa dia diberi 100.000 sementara saya tak diberi. Tak apa, karena apa? Terpaksa bayar mahar sementara maharnya mahal misalkan. Engkau belum kawin, nanti kalau engkau kawin, ayah bantu juga untuk membayarkan maharnya dan seterusnya. Jadi tak wajib bahwasanya minggu ini semuanya wajib mendapatkan duit 100.000. Nah, pening orang tua. Tapi yang memang wajib bayar mahar, nah, dia dibantu. Yang dia sendiri belum kawin, untuk kali ini tak perlu dibantu dulu, karena ini keperluan yang ghairu muqtad, yang muqtadah, yang bukan biasa, bukan keperluan biasa. Au yu'tiyahu nafaqata zaujah, atau memberikan kepada anak tadi nafkah untuk istrinya, yaitu berarti apa? Untuk menantunya. Si ayah berusaha membantu agar anaknya boleh mandiri, tapi terkadang anak sudah berusaha belum dapat kerjaan, apalagi masa-masa Covid macam ini, mungkin banyak yang kena buang kerja, akhirnya anaknya pening, ini gimana memberi makan anak istri belum mampu. Nah, orang tuanya membantu anaknya untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya dan seterusnya. Tak perlu anak yang lain yang masih bujang lalu minta bayaran yang sama, tak perlu, karena ini dia belum mendapatkan beban yang seperti itu. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Fa fi wujubi i'ta'il akhar mithla dzalika nadhar. Maka tentang wajibnya memberikan ke anak yang lain seperti itu, ini perlu diperiksa. Sebagian mengatakan wajib adil, dia diberi 100, yang ini juga diberi 100. Padahal apa? Alasannya lain. Ini untuk membantu keluarga, sementara yang itu dia masih bujang. Tapi yang betul kata Syekhul Islam, fihi nadhar, berarti apa? Melemahkan pendapat ini. Yang tidak perlu, yang belum punya anak istri, dia tak perlu dibantu seperti bantuan kepada anak yang sudah memiliki anak istri. Selesai dari ikhtiyarat. Ma yu'khadu minal ahadits, faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula wujubul adli bainal aulad, wajibnya adil di antara anak-anak, bersikap adil orang tua kepada anak-anak. Wa tahrimut tafdili awit takhsis, haramnya mengutamakan atau mengkhususkan sebagiannya. Zakarahum wa unsahum sawa, laki-laki dan perempuannya sama. Ya, jangan yang ini perempuan tak banyak guna, tak ya, ini yang laki-laki membawa nama keluarga, kasih banyak-banyak. Tak boleh, semuanya wajib diperlakukan dengan adil. Terkadang apa? Anak perempuan lebih taat daripada anak laki-laki. Jadi asal pemberian adalah wajib adil. Yang kedua, annadzalika minal jawri wadzulm. Tafdil dan takhsis tadi, mengutamakan atau melebihkan sebagian anak, itu termasuk kecurangan dan kezaliman. Alladzi la tajuzu fihi syahadatu tahammulan wa adaan, yang tidak boleh seseorang itu bersaksi untuk mendukung itu, tahammulan ketika apa? Mencatat, wa adaan ketika memberitakan ke orang lain. Tak boleh mencatat, tak boleh. Kemudian ketika nanti dimintai saksi bahwasanya ini milik orang itu, ini milik anak itu, kita tak boleh untuk apa? Menyampaikan hasil catatan kita, karena itu tadi persaksian yang batil. Tak boleh mendukung bahwasanya tanah ini adalah milik saya pribadi. Kenapa? Saya diberi oleh ayah, anak yang lain tak diberi. Siapa yang jadi saksi? Oh, itu si Zaid. Nah, saya tak boleh mau menjadi saksi dalam kebatilan, tak boleh. Yang ketiga, wujubur raddi zaidi au i'ta'il akharin, wajib untuk mengembalikan kelebihan itu, atau apa? Wajib memberikan kepada yang lain hatta yatasawau, sehingga mereka sama. Yaitu apa? Yang ini diberi 100, yang itu diberi 50. Wajib si ayah tadi menarik kembali kelebihan yang sebanyak 50 itu. Atau apa? Berikan kepada yang lain sehingga kadarnya sama. Diberikan berapa itu? Tambah 25 gitu misalkan. Sehingga semuanya dapat 75 misalkan. Ar-rabi'ah, yang terakhir, annal ahkamal lati taqa'u ala khilafi syara' tabtul. Hukum-hukum yang berlaku, yang terjadi menyelisihi syariat itu batal, walaupun ini ijtihad ulama. Bahkan ijtihad siapa? Ijtihad sahabat. Jadi tak boleh kita beralasan saya alim, saya mujtahid, terserah saya lah. Tak.
yang betul terserah Allah dan Rasulnya. Kalau ijtihad Anda menyelisih syariat, wajib dibatalkan. Terserah Anda ikut mazhab apapun, yang betul adalah ikut wahyu. Kalau dalilnya jelas, tak ada lagi yang namanya ijtihad. Ijtihad itu ketika wahyunya mengalami apa? Khofa, kesamaran syariat, kesamaran hukum. Nah, baru ijtihad. Wala tanfud, dan tidak berlaku. Wala yu'tabaru aqduha suri, dan tidak terpandang akad yang, yaitu gambaran akadnya sudah tidak terpandang, walaupun sekedar gambaran akad misalkan. Li'annahu ala khilafil muqtados syar'i, karena dia menyelisih tuntutan dari syariat. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.